Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membaca makalah tentang pengertian pendidikan keimanan. Yaitu pendidikan keimanan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan keimanan. Istilah pendidikan itu sendiri berasal dari kata didik yang diberi awalan pe dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Kata pendidikan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata tarbiyah. Tarbiyah merupakan bentuk masdar dari kata robba yurabbi tarbiyatan, yang berarti pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang yang usaha mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pada bab kali ini yaitu terdapat dalam surah Yasin ayat 7-85, yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat, dan ia membuat perumpamaan untuk kami, sedangkan dia lupa kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang membangunnya pertama kali, dan ia maha mengetahui segala makhluk, yaitu yang dijadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya, dan tidaklah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka. Benar dan ia adalah maha pencipta lagi maha mengetahui. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Tafsir ayat yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat. Ayat ini merupakan kecaman terhadap manusia pembangkang atau kafir. Ia tidak sadar asal-usulnya. Ia tercipta dari saripati tanah, yaitu unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah itu. Unsur-unsur itu diisap tumbuh-tumbuhan lalu dimakan manusia, atau tumbuh-tumbuhan itu dimakan hewan, dan hewannya juga dimakan manusia. Dalam diri manusia, makanan itu berbentuk salah satunya sperma dan atau ovum. Ketika sperma dan ovum bertemu, maka jadilah zigot, yaitu ovum yang sudah terbuahi sperma yang masih sangat labil dan tidak punya arti apa-apa, baik dari segi fisik maupun dari segi nilainya. Zigot kemudian menjadi alaqoh, penempel rahim, kemudian menjadi muglah, yaitu jenis daging sebesar yang dikunyah. Lalu dibentuk darinya bekas-bekas tulang dan daging, kemudian menjadi janin dan ditiupkan roh dan disempurnakan, lalu lahir menjadi bayi. Begitulah proses kejadian setiap manusia. Lihat Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Setelah itu manusia tersebut tumbuh dewasa dan menjadi perkasa. Jadi ia diciptakan Allah dari suatu yang lemah, labil, dan tiada arti. Namun demikian, dari suatu yang lemah itu Allah mampu menciptakan makhluk yang perkasa dan berkuasa. Setelah merasa perkasa, tahu-tahu ia menjadi pembangkang. Dengan demikian jelas bahwa pembangkang itu tidak pantas dilakukannya. Kemudian tafsir yang selanjutnya dengan arti, dan ia membuat perumpamaan untuk kami, sedangkan ia lupa kejadiannya. Dengan congkak orang itu mengambil sebuah contoh dalam pandangan
pandangannya yang mustahil terjadi. Sementara itu, ia sendiri rupa asal-usulnya, yaitu dari sesuatu yang tidak ada arti dan kekuatannya. Lalu Allah menciptakan menjadi makhluk yang perkasa dan kemudian membangkang penciptaannya itu. Ia setelah dewasa itu seharusnya bersyukur kepada Allah dengan beriman kepadanya dan mematuhinya, bukan membangkang kepadanya. Selanjutnya yaitu dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Katakanlah yang menghidupkan adalah yang membangunnya pertama kali, dan ia maha mengetahui segala makhluk. Nabi Muhammad diminta Allah untuk menjawab dan menegaskan, yang menghidupkannya ialah yang menciptakannya pertama kali. Yang menciptakannya pertama kali ialah Allah. Dia telah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada arti atau zigot yang berasal dari unsur-unsur yang ada dalam tanah, yang menurut logika mustahil bila menjadi manusia. Akan tetapi nyatanya semua manusia tercipta menurut cara yang di atas. Nah, bila dia mampu menciptakan makhluk dari suatu yang mustahil, menurut logika menjadi manusia yang sama sekali menjadi manusia yang sama sekali berbeda pada asal-usulnya. Tentu dia mampu pula menghidupkan kembali setelah mati, bahkan hal itu dinyatakannya lebih mudah baginya. Lihat Quran Surah Ar-Rum ayat 30-27. Sekalipun bagi Allah yang sesungguhnya tidak ada istilah mudah atau sulit. Itulah pembacaan makalah yang berjudul pengertian pendidikan keimanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.